Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat saya Imade Pariana dan ini nyata sob, baru 3 hari yang lalu dia masuk penjara gara-gara kena urusan pidana. Sebelumnya dia cukup banyak hutang sekali, terutama hutang riba di bank dan yang lainnya. Sehingga akhirnya dia gelap mata melakukan satu tindakan pidana. Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Kemudian diangkut dengan mobil pickup milik korban. Ini mau dibawa kemana tuh besinya? Jadi besinya dibawa ke Gianyar. Jadi kita amankan di daerah Gianyar dan kita bawa ke Polsek. Itu mau dijual lagi atau gimana? Jadi untuk pelaku, dari keterangan pelaku, jadi besi tersebut ya, digunakan untuk proyek. Kebetulan pelaku ada proyek di Gianyar, digunakan di proyek yang ada di Gianyar. Pelaku sama korban ini saling kenal atau ada hubungan kerja? Sebelumnya dari keterangan pelaku dan juga korban memang ada hubungan kerja sebelumnya. Cara ngangkutnya gimana? Pakai mobil korban itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Mobil yang digunakan adalah mobil pelaku. Mobil pelaku datang ke TKP, kemudian dengan mudah mengambil atau mengangkut dengan pickup yang dibawa oleh pelaku sendiri. Kalau dilihat besinya ini kan besar dan panjang, gimana bisa ditikul sendiri nanti di mobil? Itu dia minta bantuan ada buruh proyek yang ada di TKP yang kebetulan dari buruh proyek itu tidak karena sepengetahuan buruh tersebut antara pelaku dengan korban sudah kenal baik, yang diperkirakan atau disangka oleh buruh tersebut sudah ada komunikasi sebelumnya. Ternyata tidak ada komunikasi. Membantu mengangkat aja. Saat itu korban di mana, Dan? Korban tidak ada. Korban ada tugas keluar. Pekerjaannya apa dan biar begitu tahu kalau ada proyek begitu apa berkebaran bagaimana? Pekerjaannya sama, pemborong antara korban juga pemborong rumah. Pelaku juga ada proyek pemborong rumah. Ini baru sekali dilakukan atau udah berkali-kali nih? Keterangan dari pelaku baru sekali dilakukan. Mengapa pelaku melakukan itu dan apakah ada utang atau apa gitu sebelumnya dengan korban? Ini belum perlu kita dalami lagi. Sementara keterangannya hanya inisiatif untuk mengambil itu aja. Karena cuma dia ini si pelaku dari niatnya meminjam, ternyata cuma tidak disampaikan kepada korban. Dan kerugian dan ancaman hukuman atas aksinya dia. Untuk kerugian kurang lebih 30 juta, jadi sementara terhadap tersangka kita kenakan pasal 362 dengan ancaman 5 tahun. Jadi untuk 200 besi 200 kilo itu. 150-an kilo. Dibantu berapa? 3. Dibayar atau gimana? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala buruniya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbidillahi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wa ni'man wa kafa bima miniman. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa uqdatan bilisan yarfa'u qawli. Sob, ini jadi pembelajaran yang baik ya bagi pembelajaran bagi pengusaha-pengusaha muda atau adik-adik saya yang ingin jadi pengusaha dengan jalan yang tidak membuat dia terjerumus hutang. Saya punya beberapa sahabat. Dulu saya adalah pemain rangka baja gitu. Jadi salah satu pemain baja salah satu besar di Bali lah. Jadi saya pun dulu punya perusahaan namanya PT Eli Jagung. Saya direktur di situ. Bukan hanya baja, saya termasuk salah satu pembuat panel maker terbesar di Bali. Jadi yang mempunyai mesin teku potong dulu yang pertama kali di wilayah timur adalah saya gitu.
dari jauh dia orang-orang nekuk ke saya, motong saya gitu. Sehingga saya punya banyak sahabat kenalan orang-orang yang main besi dari mulai sheet metal maupun yang main baja gitu. Baja dan baja ringan gitu. Saya kenal seorang sahabat namanya Imade Pariane, orang asli sini. Terus dia sukses sob, mobilnya aja ganti-ganti. Jadi kadang pakai Fortuner, kadang pakai apa gitu. Rumahnya juga mewah, cukup mewah lah gitu. Luasnya sekitar cukup mewah yang dia bangun dari tangan sendiri gitu. Dan dia properti itu bukan hanya punya satu, punya beberapa gitu. Jadi punya beberapa properti, cuman kesalahannya dia waktu itu masih muda, masih 35 tahunan lah gitu. Jadi saya kenal dia ya udah cukup lama ya, udah 10 tahunan lebih, 15 tahun. Jadi masih muda banget, masih muda dan dia cukup sukses gitu. Saya senang ketemu dia, kenapa? Dia orangnya cukup ambisius gitu. Seorang kayaknya pendidikannya sarjana teknik ya, insinyur dia. Terus dia adalah pemain baja ringan salah satu yang pionir lah di Bali gitu. Dan dia dipercaya oleh seorang pengusaha supplier baja ringan. Jadi punya ya seperti itulah gitu. Proyeknya di mana-mana banyak sekali. Kalau ngomong dengannya itu enak banget tuh. Proyek saya di A, B, C nilainya segini, gede-gede semua nilainya. Nggak ada yang kecil, lumayan lah gitu loh. Dan kayaknya sukses lah gitu. Tapi ternyata di balik itu semua dia merupakan ini untuk hutangnya banyak. Saya kan main distributor juga, saya distributor. Kalau saya distributor bukan di bajanya, tapi saya distributor di alat listriknya. Sudah ada elektrik, Electran segala macam-macam. Yamatake buat macam-macam lah gitu. Dove segala macam-macam. Nah, saya distributor di situ. Kita sama-sama main distributor. Nah, kalau saya main distributor cukup aman. Kalau dia enggak gitu. Sampai dia punya hutang di distributor mungkin 9 miliaran mungkin. Kurang lebih lah, saya nggak ngerti gitu. Sehingga bermasalah dan akhirnya apa? Si distributor itu sendiri membuat usaha sendiri di situ. Di mana di Balinya. Dia buat usaha sebenarnya yang sana ya. Jadi buat usaha yang dia punya buat toko sendiri gitu. Karena tidak percaya dengan teman saya ini gitu. Jadi orang ini sukses luar biasa, punya banyak pekerjaan, tapi ternyata apa? Dia berhutang, terutama hutang riba gitu. Itu ya. Ini. Hah? Nih. Ya, ini apa itu? Itu nih. Hutang riba gitu. Jadi main hutang riba yang cukup banyak, besar. Dan sebenarnya ada juga hutang riba yang cukup aman gitu, cukup aman tuh dalam artian gini loh. Jadi dia hutang aset, anggaplah dia beli asetnya 1,5 miliar, ngutangnya 1,5 miliar gitu. Kan gitu. Jadi ya kerjasama dengan bank lah gitu. Tapi akhirnya kegulung juga sob. Jadi kan 500 juta dibuat modal ya. Jadi 500 juta dipakai modal, terus dia jalanin itu, ternyata ya kegulung juga gitu. Hutangnya cukup besar, salah satu. Apalagi dia kalau mepet itu kadang-kadang sama dengan saya, ngambil di BPR, salah satu BPR terbesar di Bali gitu. Jadi itu dia. Ternyata apa coba? Saya ke rumahnya waktu itu, ya kalau kesalahan yang kedua adalah apa? Dia punya istri berantakan keluarganya gitu. Jadi dia istri muda baru lagi segala macam-macam yang kosnya juga tinggi gitu biayanya. Jadi dia dapat istri muda lagi yang biayanya cukup tinggi. Terus ya itu dia usaha. Nah ternyata riba itu kalau udah itu haus terus. Akhirnya sampai terakhir ini dia terjerat. Nah sebenarnya gini loh, dia bermasalah dengan hutang itu, dengan hutang rabang itu, dengan hutang dengan teman-temannya itu bukan sekali ini, banyak sekali, beberapa kali terjadi. Jadi teman-teman saya banyak kenal juga, cuman sayangnya kalau teman saya dan yang lain tidak pernah mau melaporkan, termasuk yang si supplier itu. Jadi masuk hutang piutang, nah itu kan diam-diam sekali, 2 kali, 3 kali, lambat lah karena berkahnya nggak ada. Akhirnya apa coba? Akhirnya sekarang ini dia ada sahabatnya pemborong, muter langsung. Sahabatnya pemborong, cuma pemborong di pemborong. Pemborong di pemborong bangunannya, sedangkan Made Pariane itu bajanya tok gitu. Ternyata apa? Dia ngambil bajanya itu diam-diam tanpa ngomong dulu. Dan dulu juga ya seperti itu. Ternyata sialnya seperti itu karena mungkin temannya jengkel juga gitu. Laporkan polisi, akhirnya kena gitu. Ya hukum tak tuh
ancaman hukuman 5 tahun sampai 9 tahun, mungkin nggak ngerti saya, 5 tahunan. Jadi akhirnya apa, ya udah masuk penjara sekarang ini. Saya juga kena sama dia mungkin sekitar 150-an gitu. Ya itu nanti saya cerita yang lainnya bagaimana saya kena tipu dia gitu. Tapi akhirnya saya kalau dia kayak gitu ya saya ikhlasin aja, mau gimana gitu. Nagih juga susah. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.